saya Muhammad Al-Ghifar. Kami akan menampilkan yel-yel kelompok kami. Kelompok 3, go ready, go, go. Hey yo, kelompok 3, ready to be one for the best future. Kelompok 3, hey, 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 ready, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Arum Puspita bersama rekan saya Dinda Kamila. Di sini kami ingin mewawancarai Abang selaku narasumber. Untuk itu kami sebelumnya meminta izin kepada Abang juga untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Abang Muhammad Ilham. Di sini sebagai teknisi siaran ahli pertama. Abang jurusan teknik elektro. Makasih ya Bang. Ya. Sebelumnya terima kasih Abang atas waktunya dan izinnya untuk kami melengkapi tugas wawancara kami, yang mana kami memilih Badan Usaha RRI ini untuk kami mewawancarai terkait materi ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pertanyaan yang pertama itu kami ingin bertanya Bang, di RRI ini kan badan usaha yang bergerak dalam bidang penyiaran berita radio gitu Bang. Itu pastinya sangat terikat dengan teknologi, di mana teknologi ini kan ada yang manual dan sekarang seiring berkembangnya zaman banyak pula yang menggunakan teknologi digital Bang. Dan RRI sendiri ini apa sudah menerapkan teknologi digital ini Bang? Kalau yang Abang tahu, di RRI ini udah menerapkan teknologi digital. Contohnya itu kayak aplikasi RRI Digital, itu udah bisa di-download di Play Store. Itu bisa diakses di HP Android. Yang penting ada internetnya. Terus ada juga channel YouTube RRI. Channel YouTube RRI itu RRI Pekanbaru. Itu bisa diakses juga, itu kita udah tampilin visual, nggak suara aja. Jadi Bang, apa contoh program aplikasi RRI yang menggunakan sistem digitalisasi tersebut? Kalau aplikasi yang tadi Abang sebutin itu kayak RRI Digital sama YouTube ada kan kita ada Pro 1 itu ada channel YouTube-nya RRI Pekanbaru, terus ada juga di Pro 2 itu RRI Pro 2 Pekanbaru. Dari sebanyak itu kan program yang telah dibuat sama RRI, yang mana yang lebih banyak pendengarnya gitu? Kalau pendengarnya sih Abang juga kurang tahu ya mana banyaknya, tapi ya kita ada, pokoknya ada yang terbaru itu kita upload di YouTube sama RRI, bukan RRI Digital. Jadi positif negatifnya dalam menerapkan sistem digitalisasi di RRI ini? Kalau positifnya ya yang pertama mudah diakses, Ya. melalui smartphone bisa, melalui komputer juga bisa, yang penting ada jaringan. Terus kelebihannya operator yang menjalankan itu juga lebih dimudahkan dalam mengaksesnya itu. Ini masih di kelebihannya. Iya. Itu sih menurut Abang kelebihannya, lebih mudah diakses. Kalau kekurangannya sendiri itu kira-kira apa ya Bang? Kalau kekurangan sistem digital ini yang pertama untuk
Gimana ya, untuk pertama biayanya itu biasanya lebih mahal daripada yang manual. Terus jika ada kerusakan biasanya juga lebih mahal juga biaya perbaikannya kan, itu sih. Tetapi Bang, seiring berjalannya sistem digital, apakah sistem manual ditinggalkan atau tetap dilaksanakan Bang? Nah ini dia, yang sistem manual ini abang belum pernah lihat lagi selama masuk di RRI. Abang juga belum tahu yang mana sistem manual di RRI. Soalnya kan abang juga belum lama bergabung di sini. Jadi pas abang masuk itu udah sistem digital. Itu sih yang bisa abang kasih jawabannya. Jadi menurut abang sendiri sistem digital ini sangat worth it untuk diterapkan di RRI saat ini? Kalau menurut abang ya, soalnya kita kan mengikuti perkembangan zaman juga kan. Udah beralih ke sistem digitalisasi. Ada lagi? Kira-kira kan banyak tuh yang dengerin siaran RRI. Menurut abang yang lebih banyak mendengarkan di kalangan orang tua atau dewasa atau lebih banyak di kalangan remaja tersendiri? Kalau ini sih abang kurang tahu ya, cuman kita kan yang tahu abang kayak di Pro 1 itu kan ada targetnya gitu, kayak di Pro 2 misalnya untuk anak muda siaran-siarannya. Pro 1 itu lebih ya umur sekian gitu, abang juga kurang tahu pasti kan. Baik Bang, cukup sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas waktu Abang yang sudah diluangkan untuk melengkapi tugas kami. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Radio Republik Indonesia sebagai salah satu stasiun yang menyampaikan berita dan informasi, beberapa sekolah juga telah menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk para siswa dan guru. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbincang dengan salah satu guru dari SMK Negeri 1 Pekanbaru yang mengajar pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, baik. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Echa Putri Mulyana nih dari kelompok 3. Ingin bertanya nih sama Bapak tentang IPTEK, terutama bagi kemajuan sekolah ini. Beberapa pertanyaan tentang IPTEK. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas telah memberikan waktunya sebentar, sudah memberi izin untuk meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Mungkin langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya Pak ya. Biar mungkin sepertinya Bapak mungkin ada pekerjaan lagi. Yang pertama nih, menurut Bapak itu seberapa penting sih kemajuan IPTEK bagi sekolah ini Pak? Oke, baik. Terkait dengan pentingnya IPTEK bagi sekolah. Yang namanya IPTEK itu tak lepas dari kebutuhan dari setiap manusia. Kaitannya dengan sekolah, khususnya kita tidak lepas dari yang namanya teknologi ya, ilmu dan teknologi kan. Nah, kaitan dengan teknologi terutama untuk memudahkan manusia dalam pemakaiannya, kurang lebih seperti itu. Kenapa? Kita tahu handphone dulunya nggak ada handphone, sekarang ada handphone. Bagi kemajuannya otomatis memudahkan siswa dalam hal belajar, otomatis dulunya masih menggunakan buku sebagai media tulisnya. Saat ini buku mungkin sudah agak sedikit ditinggalkan, mungkin beralih ke namanya gadgetnya atau gawainya, lebih peranan gawainya lebih dominan dibandingkan dengan buku. Nah, itu mungkin sarana ataupun perkembangan teknologi yang
sampai saat ini sekolah pastinya sangat mendukung dengan adanya iptek tadi, kurang lebih seperti itu. Oh, berarti juga seperti contohnya sekarang pas masa-masa ujian ini ya Pak ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi kita ujian sudah memakai digital semua. Kita tidak menggunakan paper ya. Jadi otomatis dari sisi ujian pun kita dulunya berbasis paper, kertas, banyak yang kita korbankan pohon-pohon. Saat ini tidak perlu lagi dengan menggunakan satu buah gadget atau satu buah gawai handphone. Dalam hal ini kita bisa melakukan yang namanya ujian tanpa ruang, sebenarnya pun juga bisa tanpa dia, pokoknya dengan ada teknologi ruang tidak dibatasi oleh ruang ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak juga bisa sistematis semua ya Pak ya. Boleh, sistematis. Oke, baik nih. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, program iptek seperti apa yang sudah sekolah buat nih Pak? Nah, kalau berbicara masalah program, salah satunya seperti tadi yang disampaikan tadi terkait dengan masalah ujian ya kali ya. Karena kait sekolah itu tentunya ada yang namanya pembelajaran, ada namanya nantinya diuji. Hasil pembelajaran tadi diujiankan lah kurang lebih ya. Nah, salah satunya yang saya bilang tadi bahwa teknologi mempengaruhi terhadap budaya dari sebuah sekolah. Yang biasanya ujian dengan menggunakan kertas, menggunakan ruangan dengan waktu tertentu. Nah, saat ini mungkin ujian tidak mesti menggunakan kertas, ruangannya pun bisa acak dan bisa di mana saja selagi mereka terkoneksi dengan yang namanya internet. Nah, jadi sudah berbasis internet, berbasis cloud ya kurang lebih namanya, kurang lebih seperti itu. Sehubungan dengan program iptek nih di sekolah ini Pak, kira-kira itu kita boleh menyinggung sedikit Pak soal AI kemarin yang baru diluncurkan itu. Kami juga sebagai yang kelas 12 ini kan kebetulan saya juga tidak ikut kemarin ikut ya. Jadi saya juga pengen tahu nih seperti apa sih detail-detailnya, itu program seperti apa AI di sekolah ini Pak? Namanya artificial intelligence, maknanya adalah bagaimana pekerjaan ataupun pekerjaan itu bisa memudahkan untuk dilakukan. Nah, kalau kaitan AI yang ada saat ini, yang ada kita itu adalah membuat bagaimana suatu program kehadiran misalnya ya, kehadiran siswa itu bisa terintegrasi, bisa diketahui oleh orang tua. Jadi masuknya anak, sampainya anak ke sekolah, orang tua otomatis tahu bahwa anaknya memang udah sampai di sekolah dengan ada bantuannya AI tadi. AI tadi terlepas dari yang namanya program ya, dibilang program untuk memudahkan orang tua bisa memonitoring siswanya sudah sampai di sekolah atau tidak, kehadirannya tepat waktu atau malah terlambat. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan AI tadi, memudahkan antara komunikasi dari pihak sekolah dengan orang tua, kurang lebih seperti itu. Oh, berarti untuk program AI ini sendiri masih dalam proses tahap pengembangan gitu Pak? Pastinya, karena selalu yang namanya AI itu pasti berkembang ya, tergantung dari permintaan konsumen, dalam artian kitanya user, penggunanya maunya hal mudah apa yang ingin kita capai. Jadi itu akan selalu berkembang. Jadi sama dulunya seperti kita kenal, kita pingin makan dulu harus menuju tempat makannya. Saat ini nggak perlu lagi, kita tinggal lihat handphone kita, pesan tempat makanannya, otomatis dia akan datang. Jadi begitu cepatnya terkait dengan yang namanya teknologi. AI pun termasuk salah satunya, ada chat GPT ya. Jadi itu memudahkan siswa dalam menemukan informasi, tapi bukan malah ada dampak negatifnya juga nih. Kalau ChatGPT itu memudahkan dapat informasi, tapi menyebabkan dia juga jadi malas. Karena apa? Ketergantungan terhadap teknologi, jadi nggak nyimpen. Nah, itu yang salah satu mungkin yang menyebabkan kita jadi malas untuk menelaah, meliterasi. Nah, itu sangat kurang. Dengan adanya AI, orang lebih suka visualisasi ya kan, lebih suka membuat visual. Kalau membaca itu apa yang ditampilkan itu yang terset sama dia. Jadi memang untuk zaman AI ini positifnya pasti banyak, negatifnya juga banyak. Dengan cara menyaringnya itu lagi kita harus paham. Jadi memang harus ada check and recheck, cross check
antara kedua belah pihak terkait dengan teknologi tadi. Jadi emang literasi itu harus dengan adanya ini harusnya lebih bagus lagi, lebih memudahkan untuk orang membaca, kurang lebih. Oh, berarti AI ini juga berarti akan tetap terus berkembang seiring masalah-masalah yang mungkin bisa dihadapi dengan iptek itu tadi. Oke, kita masuk di pertanyaan ketiga nih. Menurut Bapak nih, pengaruh terbesar iptek terhadap sekolah nih Pak, mungkin sampai sekolah kan sudah jadi sekolah PK juga sekarang. Apa nih dampak terbesarnya bagi sekolah? Dampak terbesar bagi sekolah nih Pak? Dampak terbesar bagi sekolah itu pertama adalah pelayanan yang optimal ya kepada usernya, khususnya ada orang tua, pada siswa. Otomatis dengan adanya AI tadi sangat-sangat berpengaruh besar. Informasi yang didapatkan pasti lebih cepat, dan kalau informasi cepat didapatkan dalam hal pengambilan keputusan pasti lebih akurat, kurang lebih seperti itu. Oh, kurang lebih seperti itu. Oke. Masuk ke pertanyaan keempat nih Pak. Nih, menurut Bapak nih kan selaku guru TKJ nih, guru teknik, sepenting apa sih belajar iptek untuk pelajar-pelajar seperti kami buat masa depan kami juga kan di era gempuran industri 5.0 nih Pak? 5.0. Oke, baik, yang namanya teknologi, saya yakin di generasi Z ini semuanya sudah memakai sarana teknologi. Media sosial kah namanya, gateway HP kah namanya, ya udah nggak bisa lepas. Dari pagi sampai bangun sampai beraktivitas tidur lagi tidak terlepas dari namanya handphone. Nah, otomatis dampak terbesarnya bagi kemajuan teknologi ya bagi kita apa tadi pertanyaannya? Iya. Sepenting apa belajar iptek nih untuk kami kayak pelajar gini Pak, untuk masa depan kami juga nantinya? Penting, otomatis penting lah. Kenapa saya bilang penting? Karena teknologi kan terus berkembang. Secara otomatis dari belajar itu sekarang tidak memiliki yang namanya sebelah tadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kapanpun Anda mau pingin belajar, hari ini pun detik ini mau belajar bisa diakses. Nah, itu yang kemudahan yang diberikan, orang memikirkan sampai seperti itu. Jadi otomatis gimana kita menyikapinya supaya belajar itu memang dari kita. Jadi saya bilang tadi namanya teknologi itu orang pinginnya ada edukasinya atau hanya sebatas untuk permainan. Nah, jadi kalau untuk main aja ya dia akan main yang didapat. Tapi kalau dia gunakan itu untuk pembelajaran, baik membuat video-video pembelajaran dan juga terkait dengan inovasi-inovasi terkait dengan apapun hal itu di pembelajaran, pastinya lebih memudahkan dengan adanya teknologi yang sangat berkembang saat ini. Oke, baik Pak. Mungkin itu saja nih Pak beberapa pertanyaan dari kami. Terima kasih atas semua jawabannya. Atas semuanya juga ada beberapa yang kami kan bisa pelajari dari Bapak juga. Terima kasih Pak. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Terima kasih. Aku mah masih pemula. Ajarin dong sepuh.